Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita membahas mimpinya kakak nomor 31 pada tanggal 27 Maret tahun 2019 yang berjudul Lauh Lauh Mahfuz. Mahfuz. Masya Allah, ini luar biasa Masya sekali Lauh Allah. Mahfuz ya. Iya. Berat Ini ini salah satu temanya. mimpi yang sangat indah dan sangat Tidak- berharga menurut saya. Ya silakan dijelasin Kak. Rinci ya karena ini luar biasa. Kalau Syam orang pernah ke Syam sering mungkin. Iya. Tapi kalau yang ini Masya Allah betul-betul di Hmm. orang itu benar-benar kepingin tahu gimana Iya. sih yang kakak lihat itu berada di Lauh Iya. Mahfuz. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di dalam mimpi ini saya merasakan sangat-sangat merasakan nyata sekali bagaimana Allah telah membawa saya, memperkenalkan saya bahwa tempat ini adalah Lauh Mahfuz. Dan di situ saya sedang berdiri. Saya sedang berdiri dan di hadapan saya itu saya melihat hamparan seperti lembah gitu, lembah yang sangat luas sekali. Baru di ujung seperti agak saran dikit lah, maksudnya dari lembah itu ada gunung-gunung di bagian pinggir lembah itulah itu. Dan lembah dan gunung ini dia tidak dari tanah yang saya lihat. Di situ terbuat dari seperti bermacam batu permata dan berlian. Di situ ada batu permata seperti ada warna hijau di situ yang menyembul keluar cahayanya dari gunung itu. Dan di hamparan lembahnya itu saya melihat keluar cahaya warna kuning seperti warna emas gitu yang berkilauan dari hamparan lembah itu yang saya lihat di situ. Dan di situ tidak ada pohon yang saya lihat. Dan keadaan itu seperti misalnya seperti bumi, tapi kalau bumi kan dia rata gitu. Kalau ini dia tertata rapi sekali. Dan di sana suasananya itu seperti temaram gitu. Jadi yang mencolok itu hanya kilauan cahaya di sana yang saya lihat. Dan langitnya itu dia berwarna seperti ada cahaya-cahaya emas di situ, seperti yang dimimpi ketika saya di situ di mimpi hari berbangkit. Waktu saya naik, saya mencari, saya kan sangat merindukan Allah di situ di mimpi itu. Nah, langitnya itu sama seperti itu yang saya lihat di Ya situ. saya potong. Mimpi yang hari berbangkit yang kakak maksudkan itu adalah mimpi tahun 2019 itu ya. Iya, Tapi itu iya, sudah mimpi nomor 200 sekian itu kan. iya. Ya silakan Masih dilanjut. jauh. Masih jauh. Iya. Maksudnya saya menyebutnya Mm-mm. walaupun belum kita anukan podcastnya, tapi saya menyebutnya di sini karena kesamaan Oh iya gitu. betul. Langitnya itu yang saya lihat Iya, itu gitu. betul. Terus suasana hatinya kakak itu seperti apa kak? Suasana hati saya di situ sangat tenang. Di situ saya merasakan ini sesuatu hal tempat yang sangat sangat istimewa, yang tidak bisa sembarang orang bisa ada di situ. Dan malaikat tidak ada saya lihat di situ. Tidak ada, hening di situ itu. Dan Pohon orang enggak ada apa-apa. tidak ada. Yang saya lihat di situ ada tulisan. Tulisan di situ Arab? pakai Arab. Di situ tulisannya Malik, di situ tulisannya. Nah, terus datang angin datang bertiup tenang sekali. Angin itu datang sampai tulisan Arab, tulisan Malik itu dia agak gini kan. Gimana ya cara adegannya itu, ini tulisannya tertiup angin dia kayak gitu, kayak bergayang gitu lah sedikit gitu, Masya terhembus Allah. angin kan. Dan baju saya yang saya ini adegan itu Iya. ya yang saya Kakak pakai baju tapi apa di dalam mimpi itu? seperti yang saya lihat kain sutra di situ, kalau nggak salah warnanya di situ putih dan hijau atau ada biru, atau pokoknya ada putih dan putih terus
antara dia biru atau hijau anunya itu. Hijau mungkin. Hijau, Hijau warna iya surga. sekitar itu dah yang saya yang jelas ada putih di situ. Hmm. Dan kainnya itu lembut sekali seperti kain sutra di situ. Seperti kain sutra. Dan angin itu meniup tulisan kalimat kata Malik gitu, dan meniup ujung kain pakaian saya juga di situ. Itu yang saya rasain, padahal kan adegannya cuman begitu aja kan, tapi di situ di dalam rasa saya di mimpi itu kok seperti hembusan angin ini sangat menenangkan hati saya, seperti pengobat di situ yang saya rasain, lebih ke tenang atau bahagia campur aduk udah jadi satu di situ rasa Menurut saya. kakak arti tulisan itu menyeratkan apa? Ingin menjelaskan apa kepada kakak? Dan Bahwa tulisan itu di situ kan dia besar, di situ dia tulisannya seperti warna tinta emas di situ yang saya lihat. Tulisannya itu yang saya rasakan dialah pemilik Lauh Mahfuz ini gitu. Jadi kakak mendapatkan pemahaman Dan di situ atau dialah bagaimana? penguasanya di situ. Kakak mendapat Penguasa. pemahaman atau ada suara itu berkata atau bagaimana? Bisa enggak kakak jelaskan secara rinci di Ini. sini? Kalau saya merasakan, yang saya rasakan itu bagaimana dia suara itu memberitahu saya, memberikan saya rasa dengan seperti ilham atau apalah namanya ya. Dalam Tapi kalau suara itu memberitahu saya tanpa suara, dia langsung masukkan ke otak saya, dan seketika saya mengetahuinya bahwa disitulah tempatnya. Nah, dalam rasa saya di mimpi ini itu saya diberitahu langsung, tapi tanpa suara, langsung dimasukkan ke dalam pikiran saya bahwa saya dikasih tahu ini adalah Lauh Mahfuz gitu. Kakak Gitu dikasih dia. keterangan gitu Iya, ya. iya. Baiklah, sekarang ini karena sudah beberapa kali ya, ini sudah mimpi nomor 31. Nah, dan kita berarti sudah ada sudah 31 kali podcast untuk saat Iya, ini. insyaallah. Nah, Alhamdulillah. Nah, jadi di sini harus kakak jelaskan ya, karena yang pertama kali kakak berbicara tentang suara itu adalah mimpi tentang petugas mimpi. Nah, kemudian apa perbedaannya, bagaimana ketika suara itu datang, bagaimana cara itu suara berbicara, dan apa saja, bagaimana saja cara penyampaian suara itu. Macam suara ini ada dua jenis yang saya rasakan. Ada yang langsung saya dengar jauh dari atas sana lokasinya, yang punya suara itu, tapi suaranya sampai di tempat saya berdiri, di tempat saya, tapi terasa dekat gitu. Terasa dekat walaupun tempatnya jauh di atas sana gitu. Jadi tapi tetap dekat terasanya gitu. Dan yang kedua pakai ada suara itu berkata, tapi itu lebih ke seperti suara yang apa yang berita yang dia sampaikan ke saya itu adalah dari dia yang ada di atas sana itu, tapi melalui pesuruhnya seperti itu. Yang kakak rasakan siapa penyuruhnya, pesuruhnya Allah itu? Malaikat yang saya rasakan di situ. Contohnya seperti di mimpi stempel itu. Ya, perbedaannya di mimpi petugas mimpi dan stempel beda enggak itu? Iya. Yang di mimpi stempel itu suara itu kan yang berkata, ini stempel kenabian untukmu. Itu suara itu dia dari jauh dari atas sana. Iya, tapi tangan yang saya lihat itu bukan tangan yang punya suara itu. Bukan. Itu adalah tangan malaikat. Ya, pesuruhnya, tangan malaikat itu yang memberi stempel di pundak itu, di pundak yang di stempel itu. Oh, berarti jenis suara yang pertama yang datang jauh dari atas itu berbeda ininya ya. Walaupun itu suaranya Allah. Nah, bagaimana dengan yang jika saat Zulkifli dan Yahya masih hidup itu dari atas sana atau yang dari atas sana? Sama dia. Sama, pokoknya tempatnya itu selalu dari atas gitu. Dan macam cara suara itu memberikan saya pengetahuan, mengajarkan saya atau memberitahu saya dengan apa yang saya ditunjukkan atau dikasih saya pengalaman di dalam mimpi-mimpi itu ada beberapa macam.
kadang dengan suara memberitahukan saya dengan suaranya, dengan perwakilan, bukan perwakilannya, dengan menyuruh ada malaikat yang memberitahukan saya, dan tidak memakai suara dengan memberikan saya pengetahuan ditanamkan di otak saya, dan kadang ada rasa di dalam hati saya gitu. Kalau dia berikan saya pengetahuan di dalam otak saya, tidak memakai suara, itu memakai suara tapi suaranya itu tidak seperti bahasanya itu dia berbeda. Saya tidak tahu bahasa apa, tapi ya sulit saya jelaskan lah di sini. Tapi kakak paham. Saya paham gitu apa yang disampaikannya itu. Begitulah caranya mengajarkan saya di situ. Insya Allah luar biasa. Jadi itu cara-cara penyampaian ya Kak ya. Jadi bermacam-macam ya. Kadang juga dengan suara. Iya. Saya simpulkan ini kadang juga dengan suara, tetapi itu juga berbeda, ada dibagi menjadi dua. Suara itu yang dia sendiri tanpa melalui malaikat yang menyampaikan itu ke kakak, yang itu dia sendiri. Karena kan kakak sering mendengar lalu suara itu berkata, tetapi suara itu bukan yang kayak menggema di seluruh tempat itu, dan itu yang paling sering nanti. Tapi dia adalah yang kakak rasakan, yakin itu suara Allah, tetapi melalui perantaraannya malaikat gitu. Jadi bisa spesifik Kak rasanya di situ kan sudah dikasih tahu malaikat apa yang menyampaikan itu ke kakak. Ada di satu mimpi yang saya lihat di situ, saya melihat malaikat Jibril di situ. Tapi malaikat Jibril di situ dia berubah menjadi seorang pemuda. Walaupun dia sudah berubah menjadi seorang pemuda, saya tidak melihatnya dengan begitu langsung ke fisiknya benar-benar gitu. Itu pun saya melihatnya dari balik kaca. Di situ yang saya lihat. Betul, dari balik kaca ya. Ini kan kaca. Ini ada kaca misalnya jendela. Nah, dia ada di sini. Seperti itu dia. Padahal tidak ada kaca di situ. Tapi seperti itu yang saya lihat. Saking di situ ada rasa saya itu dia suci gitu. Maksudnya suci di sini. Malaikat itu tidak ada dosanya gitu. Mereka selalu hanya beribadah saja gitu. Allah, ya. Jadi kita saking suci untuk dilihat pun secara jelas pun itu ya masih terhalang gitu kan. Sama dengan tangan kanan itu, yang waktu tangan kanan memegang. Dan ada juga malaikat yang mendampingi saya. Tergantung terserah Allah kan menyampaikan memberikan saya mimpi dengan apa yang ia kehendaki. Betul, tetapi di sini yang malaikat-malaikat yang nanti di mimpi-mimpi yang berikutnya kan ada juga yang di sebelumnya dua malaikat. Ada juga malaikat yang bukan malaikat Jibril ya, bukan ya. Saya tidak tahu malaikat siapa ini. Tapi yang jelas bagaimana berbeda. Dia memindahkan bulan. Saya lihat di situ. Ada nanti itu ya. Insya Allah itu bulan Mei apa bulan Juni nanti itu ya. Nanti kita bahas insya Allah. Jadi gitu ya, agar yang menonton juga tidak kebingungan, bertanya-tanya. Jadi saya mewakili apa yang mungkin hendak mereka tanyakan tentang bagi deskripsi suara itu. Yakinkah Anda bahwa suara itu adalah suara Allah? Lalu seperti apa caranya dalam menyampaikan dalam bentuk-bentuknya? Dan alhamdulillah kakak sudah menjelaskan ya kayak gitu. Yang sudah disimpulkan tadi bahwa satu, Allah langsung yang berbicara tanpa perantara malaikat Jibril. Tapi itu jarang ya. Jarang. Dan kedua, yang paling sering suara itu berkata, tetapi kakak rasakan walaupun itu suaranya Allah, tetapi itu melalui malaikat Jibril. Itu dua. Lalu yang ketiga, kakak langsung diberikan pengetahuan itu di kepalanya kakak tanpa suara, langsung kakak memahaminya. Oke, jadi itu ya. Tapi yang keempat ini ada ini, kakak sering bilang, aku diberikan rasa, aku merasakan kayak gitu. Itu gimana ya? Kalau rasa itu saya rasa penuh di dalam dada saya. Jadi kasih pengetahuan tapi di dalam rasa, melalui rasa di situ. Beda kalau kalau pemahaman tetap pengetahuan tapi kadang di dalam rasa di dada saya penuh gitu, dikasih pengetahuan penuh. Nah, kalau pemahaman di situ lewat
pikiran, di Pikiran ya. otak di Ada situ. rasanya yang membedakan tuh ya? Ada, Masya Allah. ada gitu. Tanpa suara, tanpa kata-kata, tapi langsung dipahamkan gitu. Udah dipahami. Sama seperti ini, mimpi lauh mahfuz ini. Lauh Gitu. mahfuz Iya, itu. langsung ditanamkan langsung pengetahuan itu di otak saya di situ. Baiklah. Jadi kalau kita rekap ulang di sini ya, kita kaitkan ulang dari awal. Jadi saya absen bahasanya ya. Iya. Yang pertama suara itu muncul dari suara itu berkata, kan Iya. kujadikan kamu petugas mimpi. Iya, Itu yang kakak rasakan menggema itu kan. Iya. Itu mimpi nomor 3. iya, Lalu kemudian setelah itu, ini adalah stempel kenabian untukmu, yaitu stempel pemuda Arab yang Pemuda distempel Arab, itu, iya. yang kakak rasakan dan Iya. yakin dapat pemahaman bahwa Iya. dialah Imam Mahdi yang Iya. sebenarnya. Benar. Walaupun kakak nggak tahu siapa dia ya, nggak Iya. pernah ketemu juga. Iya, benar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu suara yang berkata bahwa saat Zulkifli dan Yahya masih hidup, mereka diperlakukan sama seperti itu juga, ya maksudnya seperti kakek Iya. tua yang dikurung itu. Iya, benar. Kezoliman terhadap orang-orang yang lurus yang ingin menegakkan syariat Islam, maka Iya. nasibnya seperti itu. Iya, Itu baru 3 ya. iya. Terus kemudian yang ini juga yang kakak diberikan pemahaman, yang mimpi yang kemarin kita podcast, Iya, kakak disuruh menyelam. iya, Itu juga ada menyelam, jadi sudah tinggalkan perdebatan. iya. Itu pakai suara juga itu. Oh, suara Iya, itu ya, iya. bukan pemahaman ya. Enggak. Kakak pakai suara, Iya, suara. disuruh untuk sibukkan diri untuk mencari ilmu agama yang benar sesuai dengan penjelasan ulama dan jalankan gitu, dan jalankan, karena tidak usah sibuk ngurusin mimpi, walaupun mimpi kita sampaikan, tetapi kitanya sudah sampein mimpi dan belajar. Oh iya, mungkin orang bertanya-tanya juga sama kakak, padahal saya juga paham ya, karena kak sering cerita, kita sudah tetap hampir bersama setiap hari sejak bulan Juli 2019. Itu baru kakak mulai agak-agak rutin ya menulis mimpi. Mungkin orang menyangka kakak itu kerjaannya mimpi-mimpi terus, padahal yang saya ketahui, karena kita tetap teleponan, saling bertemu gitu kan. Iya. Kakak itu Dan saya bekerja juga. walaupun kakak itu mendapat mimpi malam, kakak itu kan alhamdulillah sholat malam gitu kan, sholat tahajud. Jadi ketika kakak terbangun setelah kakak sholat, baru kakak tuliskan mimpi itu. Lalu setelah itu baru udah kakak tidur lagi. Kadang, ya, Tetapi ketika kakak terbangun, kakak mendahulukan untuk sholat subuh dulu. Dan setelah sholat subuh baru sudah mungkin ketika itu kakak ingat mimpinya, kakak catat. Dan setelah kakak sholat subuh, kakak nggak ngurus lagi mimpinya. Kakak seperti aktivitas biasa, saat biasa kan mencuci, menyetrika, ngurusin anak dan lain sebagainya. Sampai kapan ya seterusnya. Nah, setelah kita bertemu itu kan bahkan hari-hari kakak itu kalau nggak menjadi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, kita belajar Al-Qur'an. Dan kita tidak terlalu sering ngebahas mimpi. Ini pun baru saat ini. Kenapa? Kalau orang mungkin bertanya, ini kan mimpi 2019, kenapa baru disampaikan sekarang? Lah karena kita sebelum kita mau nyuruh orang belajar, kenapa nggak kita aja yang belajar dulu? Orang kan berpikir, kamu nyuruh orang sudah belajar apa belum, begitu. Jadi kita di sini baru kita mungkin muncul di awal 2022 atau di akhir 2021, kita bilanglah awal 2022 kan, Januari 2022 atau akhir 2021, setelah kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun ya kita belajar, tuh 1,5 tahun lah seperti itu. 2 tahun, 2019 ke ini berapa tahun kak? 2020, 21. 2 tahun. Oh 2 tahunan, betul. Jadi kita sekitar 2 tahunan. Jadi setelah 2 tahunan kita belajar bersama. Apa yang kita pelajari? Kita mulai dari yang mudah-mudah. Sama-sama kita belajar sejarah para nabi dari buku Qisas Al-Anbiya, itu Ibnu Katsir gitu kan. Nah, jadi saya tukang bacain, kita bahas bersama, kita nonton YouTube juga. Jadi yang ringan-ringan aja dulu. Karena saya orangnya malas membaca, malas juga nyari ceramah-ceramah yang berat-berat yang tidak mampu saya pikirkan. Saya hanya mengandalkan saya dibacain. Kalau mau lihat saya mau belajar, bacain saya. Itu kayak saya murid yang manja saya ini termasuk. Ya makanya kan karena kita kan bertiga gitu kan, perempuan-perempuan. Kita serulah kalau kita
bukan ngebahas para nabi gitu kan. Iya. Kita baca yang ini. Jadi kita orang mungkin sebagian orang asyik dengan gosip-gosip artis Iya. atau sibuk dengan tren apa. Kita sibuk mikirin sejarah para nabi tetapi Iya. dengan gaya yang seru dalam Iya. kehidupan mereka Seperti gitu. ibu-ibu, Iya. ibu-ibu tukang gosip, tapi kita ngegosipin sejarah para nabi. Seolah sepertinya padahal Iya. bukan ngegosip, dalam arti kita membahas gitu Iya. ya, tetapi dengan gaya yang seru banget. Iya. Dan itu Masya Allah kita lakukan sudah 2 tahunan. Iya, Kita alhamdulillah. kita dengerin nanti ceramah, nanti Saripati ceramah itu saya sampein lagi gitu kan, Iya. kita gilir-giliran Iya. gitu. Heeh. Jadi yang penting kita bersemangat karena dengan segala keterbatasan kita tetap bersemangat ingin mencari ilmu, Iya. dimulai dari yang mudah-mudah dulu Heeh. gitu. Sedangkan kalau yang ilmu-ilmu fikih kan kita bisa tanya ya, kan di sini kan kita alhamdulillah banyak kita punya sahabat para ustadz yang memang punya pondok pesantren. Selain itu kita juga nonton juga dari kajian-kajian ini gitu kan. Jadi itu ya, jadi kita belajar dengan berbagai cara selama 2 tahunan. Setelah itu baru kita mengadakan podcast. Setelah kita ada kesempatan juga gitu kan, ada kesempatan juga. Dan saya ingin tahu tentang Lauh Mahfuz ini di dalam Al-Quran itu di surat apa? Harusnya kakak yang duluan belajar itu. Sudah kita pernah bahas itu kan, kita waktu itu kan kita sama-sama kita bahas tentang apa tuh, tentang kita baca per kata itu di juz 30 surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, jadi kalimat akhirnya kalau nggak salah ayat 21, 22 apa 20, 21. Nomor ayat saya nggak tahu. Yang Sebut aja dah. Sebut aja udah. Bal huwa Qur'anum majidum fi lauhim mahfuz. Dia bilang gitu. Dan Al-Qur'an itu sangat mulia dan memang dia ada di Lauh Mahfuz, berasal dari Lauh Mahfuz. Nah, berarti mimpi ini berarti saya diarahkan untuk belajar Al-Quran berarti. Iya dong. Iya. Jadi mimpinya kakak itu bukan berarti kakak itu seorang wanita yang spesial dan istimewa, spesial. Saya sangat tahu diri. Artinya seperti Ya Allah. buat kakak, wahai hambaku, kalau kamu mati belum paham menjalankan Al-Quran, ya udah. Jadi cuma ada 2 tempat di sana, kalau nggak surga ya neraka. Jadi mumpung masih dikasih hidup, itulah hebatnya kasih sayangnya Allah ya. Kakak itu disuruh untuk memahami Al-Quran dengan ya itu harus itu. Jadi kalau dibilang mimpi Lauh Mahfuz berarti kita membaca Al-Quran secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan seperti apa sih pengetahuan tentang Lauh Mahfuz sesuai penjelasan Al-Quran dan juga hadis dan juga penjelasan para ulama. Itu sih ininya ya. Jadi faedahnya bahwa seperti apa ulama menjelaskan tentang fungsi Lauh Mahfuz itu yang kita pakai. Karena dalil itu kan Al-Quran, hadis, penjelasan ulama. Karena mimpi bukan sebuah dalil gitu, dalil ilmu agama gitu ya. Jadi itu kita motivasi untuk belajar. Ya, motivasi untuk belajar. Kalau di sini khususnya tentang apa itu Lauh Mahfuz sesuai ya. Cari di Al-Quran atau hadis. Oke deh. Ya deh ya. Jadi kita akhiri dulu. Saya rasa itu cukup. Insya Allah kita kalau ada kesempatan kita lanjut ke mimpi berikutnya hipotesnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.